Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Perkenalkan, nama saya Nasya dari SD Cicalengka 1. Di sini saya akan mewawancarai guru di SD 1. Mohon izin Bapak, Ya. Namanya siapa? Nama Bapak Wawan Ridwan. Apa yang membuat Bapak memilih menjadi guru? Bapak memilih jadi guru karena itu adalah cita-cita Bapak dari kecil. Kenapa cita-cita Bapak dari kecil? Karena kebetulan kan seluruh saudara Bapak, uwa-uwa, saudara itu semuanya guru. Jadi Bapak terinspirasi oleh mereka untuk menjadi guru. Ya, gitu. Apa bagian yang paling menyenangkan dari mengajar di kelas? Bagian yang paling menyenangkan bagi Bapak adalah ketika Bapak bertemu dengan anak-anak itu menjadikan inspirasi bagi Bapak supaya anak-anak itu lebih berkembang, apa yang mereka inginkan, apa yang mereka cita-citakan, sehingga mereka menjadi anak yang pintar, anak yang cerdas, anak yang soleh. Jadi yang Bapak harapkan dari mereka adalah mereka menjadi anak-anak yang cerdas dan soleh. Apa tantangan terbesar yang Bapak hadapi saat mengajar? Tantangan yang terbesar adalah ketika kita melihat ada anak yang mungkin malas ya, karena di sekolah itu tidak semuanya rajin. Itulah tantangan Bapak ketika ada anak yang malas, ada anak yang bertengkar, itu mungkin tantangan bagi Bapak, seorang guru. Bapak sudah mengajar berapa lama? Bapak mengajar 16 tahun. Apakah selalu mengajar di kelas yang sama? Enggak, Bapak mengajar mulai dari kelas 2, kelas 5, kelas 4. Nah, sekarang Bapak ngajar di kelas 4. Apa yang Bapak lakukan supaya anak-anak bisa lebih semangat belajar? Yang Bapak lakukan adalah Bapak memberikan motivasi, inspirasi kepada anak-anak supaya Bapak memberikan contoh memberikan contoh orang-orang yang berhasil. Ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru, ada yang menjadi dokter. Bapak memberikan inspirasi kepada anak-anak supaya mereka itu lebih rajin untuk belajar, lebih giat lagi untuk belajar, supaya mereka bisa seperti mereka tadi, orang-orang yang berhasil itu. Pernah gak ada siswa yang bikin Bapak merasa bangga? Ya banyak ya, mungkin di antara siswa-siswa ada yang berprestasi, dapat meraih cita-citanya, ya ada. Bagaimana cara Bapak mempersiapkan materi pembelajaran sebelum mengajar? Nah, kalau sebelum melaksanakan pembelajaran kan ada yang namanya RPP. RPP itu rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi sebelum Bapak berangkat ke sekolah, Bapak mempersiapkan dulu RPP, Bapak mengkaji dulu, melihat dulu, Bapak pelajari dulu. Setelah itu baru Bapak mengajar. Apa yang Bapak lakukan kalau ada siswa yang susah memahami pelajaran? Bapak gimana? Apa yang Bapak lakukan kalau ada siswa yang susah memahami pelajaran? Memahami pelajaran. Ya, Bapak memberikan kepada mereka itu reward dengan memberikan tepuk tangan, oplos, atau penghargaan lainnya kepada mereka-mereka yang telah memahami pelajaran dengan baik. Bagaimana rasanya melihat siswa yang pernah diajar menjadi sukses? Ya, itu kebanggaan ya. Bapak bangga ketika Bapak melihat anak didik Bapak, peserta didik Bapak, ketika mereka sukses, yaitu menjadi kebanggaan bagi Bapak. Apa pesan Bapak untuk anak-anak supaya menjadi siswa yang baik dan rajin belajar? Pesan Bapak kepada anak-anak, jadilah kalian menjadi anak yang suka belajar. Jangan lupa belajar itu mulai kita dari lahir sampai ketika buayan,
kita harus tetap belajar. Kenapa? Karena tidak ada orang yang pintar tanpa belajar. Kalau kita pingin pintar, kita pingin cerdas, kita pingin menguasai dunia, ya kita harus terus belajar. Belajar itu mulai dari lahir sampai ke liang lahat harus tetap belajar itu. Ya, Terima kasih waktunya Bapak. ya sama-sama ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.